sahabat Saat Teduh. So, kita mulai Saat Teduh. Siapkan hati, siapkan Alkitabnya, catatannya. Kita percaya Tuhan, Kau hadir dimanapun kami berada. Dan kami mau berterima kasih atas kasih-Mu, atas cinta-Mu buat kami yang tanpa batas. Kami mau belajar untuk mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see from my heart, from my heart comes a simple song. With desire I will sing. Katakan, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know everyone is true. Jesus, I love you. Thank you, Jesus. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy, just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Angkat tanganmu dan katakan, Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know everyone is true. Jesus, I love you. Let's worship Him. Jesus, we love you. Hallelujah. Hosanna, we love you, Lord. We love you, Lord. Shikana na 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 mo. Hallelujah. Hallelujah. Yesus. Katakan, Jesus, Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Though the seasons may change,
still your loving remains. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. I love you, Jesus. Terima kasih Tuhan, kalau dalam setiap musim hidup kami, apapun keadaan kami, Engkau selalu ada buat kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat setiap cinta-Mu, buat setiap apa yang Kau sediakan dalam hidup kami. Kami mau dengarkan isi hati-Mu dari firman yang kami baca Tuhan. Berbicaralah ya Allah, Roh Kudus. Ubahkan hati kami menjadi seperti-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk kita baca sama-sama hari ini kitab 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai 13. 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13 kita baca bergantian. Kak Melisa, Kak Sharon, lalu Kak Esra. Ayat yang pertama, berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba tuanku. Ayat yang ketiga, kemudian katalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Ayat 4, tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Ayat 5, sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ayat 8, lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Ayat 9, lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Ayat 10, engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu, dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Siba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Ayat 12, Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Siba adalah hamba-hamba Mephiboset. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang.
Oke, dari cerita ini kita lihat luar biasa ya hatinya Raja Daud. Yuk sama-sama kita belajar dari hati seorang Raja Daud yang penuh kasih. Keadaannya Raja Daud saat ini kalau kita sudah baca ya, itu keadaan yang sudah di atas, di mana dia sudah jadi raja, musuhnya Raja Saul yang ngejar-ngejar dia sudah meninggal pada saat itu. Seringkali kalau orang itu udah di atas, kayak kita mungkin merasa kita yang paling sukses atau kita yang paling pinter, ranking pertama di kelas, ataupun kita merasa kita yang paling ganteng, paling cantik. Terkadang ya orang-orang yang sudah di atas itu menjadi orang yang sombong dan lupa menunjukkan kasih. Tapi beda sama Raja Daud. Raja Daud waktu dia sudah di atas menjadi raja, musuhnya sudah gak ada, dia gak lupa balas budi, dia gak lupa mengasihi. Yang pertama yaitu dia menunjukkan kasih kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya Raja Daud? Ya, Yonatan. Waktu itu Yonatan juga sudah meninggal. Tapi Daud berkata, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Kalau ada orang berbuat baik sama kita, berbuat baik di dalam hidupnya kita, jangan lupa ya teman-teman, jangan melupakan perbuatan baik mereka. Selalu ingat-ingat perbuatan baik orang dalam hidup kita. Kalau orang melakukan kesalahan, jangan diingat-ingat. Tapi kalau orang melakukan perbuatan baik dalam hidupnya kita, selalu ingat mereka. Sama seperti Raja Daud ini gak lupa, dia mengasihi, dia menunjukkan kasih sama anaknya Yonatan yang namanya Mephiboset itu. Tapi yang luar biasa dari Raja Daud itu gak berhenti sampai sana, karena Raja Daud itu juga menunjukkan kasih kepada musuhnya. Kita tahu ceritanya kalau Raja Saul itu iri sama Daud dan mengejar-ngejar Daud, pengen bunuh Daud. Waktu Raja Saul sudah meninggal, dia gak lupa, dia tetap mengasihi keturunan Saul, anak cucunya Saul, yaitu Mephiboset. Dikatakan, janganlah takut, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan. Luar biasa ya, kalau kita itu bisa mengasihi orang yang baik sama kita, itu biasa. Orang yang baik sama kita, otomatis kita bisa mengasihi mereka. Tapi kalau orang yang jahat sama kita, apakah kita bisa mengasihi mereka? Orangnya sudah menyakiti kita mungkin, orangnya sudah menjelek-jelekan kita di belakang, atau mungkin melakukan hal yang membuat hati kita itu pernah terluka. Apakah kita masih bisa mengasihi mereka? Tapi bukankah itu yang Yesus ajarkan? Kalau kita itu murid Yesus, murid Kristus, kita akan mampu mengasihi orang yang juga berbuat salah sama kita. Tapi caranya gimana? Di sini dikatakan di ayat 3 itu, Daud bilang, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Gak mungkin mengasihi dari hati kita dengan tulus. Hanya kasih Allah yang kita terima. Kita harus terima dulu sumber kasihnya, yaitu Allah sendiri. Kasih Allah di mana Allah itu Yesus mati di atas kayu salib waktu kita masih berdosa. Kasih yang sama kita tunjukkan sama orang-orang yang sudah menyakiti kita. Dikatakan kasih itu gak pernah gagal. Di mana ada kasih, di situ akan menutupi banyak perkara. Pada waktu kita mengasihi semua orang tanpa kecuali, ketika kita bisa mengasihi teman-teman yang bahkan itu juga pernah menyakiti hati kita, dari kasihnya kita itu akan memulihkan hatinya teman kita, akan memulihkan hati orang lain. Karena orang yang kecenderungannya itu menyakiti, biasanya dia sendiri itu pernah disakiti. Dan jangan sampai kita ikut-ikutan jadi menyakiti, jadi orang yang menyakiti. Tapi jadilah yang pertama untuk menyalurkan kasih Allah. Hari ini yuk sama-sama kita minta, kalau hati kita itu mungkin pernah disakiti,
hati kita pernah terluka. Mungkin waktu kita dengarkan ini muncul orang-orang yang di dalam pikiran kita yang pernah menyakiti hati kita. Ayo hari ini kita nyanyikan lagu ini, kita minta hati kita diubah sama Tuhan. Minta kasih Tuhan yang penuhi hati kita supaya kita juga bisa mengampuni dan mengalirkan kasih itu sama orang lain. Ubah hatiku seperti hatimu. Taruh tangan kita di dada seperti ini. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat setiap anak-anak yang menaruh tangannya di dada, yang belum pernah melepaskan pengampunan, yang masih menyimpan sesuatu dalam hatinya, menyimpan kebencian sama temannya ataupun sama orang di sekitarnya, sama keluarganya ya Bapa. Alirkan kasih itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-kasih yang sempurna itu ya Bapa. Kasih yang menutupi segala pelanggaran. Kasih Bapa. Malah hari ini kami mau mengambil keputusan Tuhan untuk mengampuni. Sebutkan nama orang yang kalian ingin ampuni itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami untuk mengasihi semua orang Tuhan, untuk mengasihi teman kami maupun musuh kami maupun orang siapapun itu Tuhan. Berikan kami kasih yang melimpah-limpah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita ngerti ya kalau mengasihi itu bukan buat orang yang baik aja sama kita, tapi orang yang benar-benar butuh kasih itu. Jangan pilih-pilih untuk mengasihi, harus benar-benar mengasihi semua orang. Karena Kak Esra dan kita semua ini mengasihi kalian, kita tuh mau ngajak kalian ke CG Kids, komunitas yang seusia dengan kalian. Kita bisa main games, kita bisa have fun, tapi yang paling penting kita bisa mendengar firman, saling sharing, saling menguatkan dan saling mendoakan. Kalau kalian mau, di bawah ini itu ada link daftar CG Kids. Pilih link itu, klik dan isi formnya. Terus kita juga ingin loh doain kalian semua. Di bawah ini juga ada form doa. Pastikan kalian isi, kita pasti doakan. Dan kalau ada kesaksian kalian boleh loh selama mengikuti saat teduh Eagle Kids ini, kalian ada sharing apa, tulis di komen bawah ya. Kita ketemu Jumat depan, tapi jangan lupa saat teduh setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan, umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab,
intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.